Iyal anam wa asnahu wa ruhahu adrikni awadzalam tu abadaw wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa'in tarud takun tusya son halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausus Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah dari Malang. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi salimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya Rabbana ya dal ula ya dan nawal ya dal jalali wal jamali wal kamal
Anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur. Ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa azimu afika ya Allah. Wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana. Faghfir lana waftah lana waradina. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadarah musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid wal asatidah yang berkenan hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada pejabat pemerintah dari Forkompimda di seluruh tingkatan, khususnya beliau Bapak Cahyo Widodo, wakil dari beliau Bapak Gubernur, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada seluruh jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, baik yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan, sampai tingkat imam-imam jamaah, khususnya beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, dan juga beliau Bapak Kiai Nafi Huzuha, dan juga beliau Bapak Kiai Haji Harun Kusayin, dan beliau Bapak Kiai Haji Nawawi Nur, dan beliau Bapak Kiai-Kiai yang lainnya, dan juga beliau Ibu Nyai Dr. Anda Tatik Farika yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat minal muslimina wal muslimat wal wahidiyina wal wahidiyat, para panitia dan juga penata acara, adik-adik, remaja, kanak-kanak, rahimah wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang sudah larut malam, untuk itu sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum pada hati para hadirin wal hadirat, khususnya makmum kepada beliau-beliau yang telah melaksanakan tugas tadi. Namun dengan penuh iringan doa dan ditandai dengan wa'ada alaina ya Allah mim majlisina hada mim barakatihim, amin, wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafaatihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdatihim kama yaliqu bika wa bihim, amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan beliau-beliau para kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan bimbingan lahir batin kepada kita semua, khususnya yang hadir pada malam hari ini dan umumnya kepada umat masyarakat, sehingga dengan pelaksanaan mujahadah nisfu sanah pada malam hari ini
betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga mampu membuahkan manfaat, barokah, maslahah yang sebesar-besarnya lahir batin dunia sampai akhirat kepada kita semua, umumnya umat masyarakat. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, perlu di sini kami jelaskan, kami sampaikan, mungkin ada di antara masyarakat di lingkungan daerah sini yang kurang memahami, kurang mengerti tentang sholawat wahidiyah. Untuk itu dalam kesempatan pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa sholawat wahidiyah itu bukan aliran, bukan faham, bukan sekte, bukan golongan. Tapi sholawat wahidiyah itu berupa amalan doa yang digandeng dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebarluaskan, disiarkan tanpa pandang bulu dan golongan kepada siapapun umat masyarakat jami'al alamin, yang sehingga sholawat wahidiyah ini boleh dikatakan satu kegiatan doa lintas golongan, lintas faham, lintas partai, bahkan lintas agama. Karena orang-orang atau beliau-beliau masyarakat yang ikut mengamalkan sholawat wahidiyah, yang ikut berdoa melalui sholawat wahidiyah, ini macam-macam dari seluruh unsur masyarakat, yang tidak ada perbedaan-perbedaan dan tidak membedakan adanya perbedaan. Bahkan syukur alhamdulillah tadi oleh beliau Bapak Kiai Nafi Huzuha dijelaskan bahwa kegiatan sholawat wahidiyah sudah punya legalitas, tercatat, terdaftar di pemerintah dan diakui, dilindungi oleh undang-undang atau hukum negara kita. Di samping itu, dengan kegiatan-kegiatan wahidiyah hubungannya dengan organisasi-organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, tidak ada masalah. Bahkan saya sendiri, ya mohon maaf para hadirin, saya ini memang aslinya keturunan dari Timur Tengah sebetulnya. Saya dari Timur Tengah. Ibu saya keturunan dari Jawa Timur, abah saya nasabnya dari Jawa Tengah. Akhirnya ketemunya saya jadi Timur Tengah. Basic keagamaan keluarga saya adalah NU. Bahkan insya Allah saya belum lahir ke alam dunia sudah NU. Karena mbah-mbah saya, leluhur saya ini para perintis pejuang NU. Bahkan sampai detik hari ini ibu saya itu ketua muslimat, bulik saya ketua fatayat. Bahkan saya termasuk salah satu santri beliau Romo Kiai Haji Mas Duki Mahfud, Rois Suriah NU Jawa Timur pada waktu sugengipun. Bahkan beliau Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pernah sariten dalem kula. Wekdal Muktamar NU yang ke-12 sekitar tahun 1936, beliau transitnya di dalam kulo, ten griya kulo pada waktu itu. Jadi tidak ada persoalan. Bahkan saya sendiri sekolahnya di Muhammadiyah. Tidak ada masalah, semua itu Islam sama. Karena agamanya Islam, Tuhannya sama Allah, nabinya juga sama Nabi Muhammad, kitabnya sama Al-Quran, sholatnya juga 5 waktu, berarti saudara semua, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Adapun tata cara melaksanakan ibadah, melaksanakan tata cara peribadatan berbeda-beda itu sudah wajar. Jadi sudah tidak perlu dipersoalkan.
Syukur alhamdulillah saya ikut dalam kegiatan sholawat Wahidiyah karena orientasi perjuangan Wahidiyah ini Jami'al Alamin, tidak pandang bulu dan golongan. Karena isinya doa. Karena saya ingat ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tegaknya umat masyarakat, tegaknya negara itu harus ada pilarnya, pilar membangun negara, pilar untuk membangun masyarakat. Ini harus ada 4 pilar menurut Rasulullah. Yang pertama tadi disampaikan oleh Kiai Nafi, harus ada adilul umara, para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat yang adil. Lah adil itu apa? Al-adlu yu'ti kulladhi haqqin haqqah. Adil itu ialah memberikan hak kepada yang punya hak. Artinya kalau pemimpin itu adil, pejabat itu adil, yaitu pejabat atau pemimpin yang mampu memberikan hak kepada yang punya hak yang dipimpin. Artinya pejabat atau pemimpin yang lebih mengutamakan kewajiban-kewajibannya daripada menuntut hak pribadinya. Ini yang disebut adil. Insya Allah para pejabat-pejabat kita tadi sampaikan sudah banyak yang adil. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mungkin masih ada. Tapi umumnya insya Allah adil. Allahumma amin. Terus yang kedua harus ada ilmu ulama. Ilmu ulama harus disebarluaskan tanpa pandang bulu golongan. Karena ulama ini ibaratnya air hujan yang menyirami tanah tandus. Hujan itu tidak pandang bulu tanahnya siapa, disirami. Sehingga ulama ini dalam menyebarkan ilmunya harus membawa misi Rasulullah, rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan. Siapapun didoakan, dibimbing oleh para ulama ini. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga harus ada sakhawatul aghniya. Orang-orang kaya harus mengeluarkan zakatnya atau mengerti membantu bagi yang miskin. Insya Allah jika orang-orang kaya itu mampu membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kalau orang Islam saja mampu mengeluarkan zakatnya, insya Allah tidak ada kemiskinan, Pak, tidak ada kejahatan. Ini pilar yang ketiga. Lah pilar yang keempat ini jarang ada orang yang ngurusin, yaitu doaul fuqara, doanya orang-orang yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih doa ini di akhir zaman seperti ini, disampaikan tadi zaman global, mungkin lebih banyak zaman gombalnya daripada globalnya. Di zaman akhir yang semacam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita untuk lebih banyak berdoa. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an wa dunya mu'assaratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa alaika nafsak. Apabila kamu sudah menemukan suatu zaman, suatu kondisi di mana pada zaman itu banyak orang-orang yang kaya, banyak orang-orang konglomerat tapi bakhil, orang kaya bakhil tapi masih menjadi panutan, menjadi tokoh di masyarakat, dan juga banyak masyarakat yang hanya mengikuti hukum nafsu, hukum pokoknya, tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, didorong diperalat oleh kepentingan nafsunya. Wa dunya mu'asaratan, dan masyarakat sudah lebih mengutamakan urusan-urusan dunia. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan banyak masyarakat yang suka senang adu debat, adu argumentasi, pandai menilai teori sampai didebatkan, dipertontonkan, tapi disuruh menyelesaikan tidak mampu. Fa'alaika nafsak,
kamu jangan ikut-ikut terlibat. Perbanyaklah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dasar inilah para bapak ibu hadirin hadirat, akhirnya sholawat wahidiyah ini disosialisasikan, digerakkan, seluruh umat masyarakat diajak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan segala keadaan. Dan doa di dalam wahidiyah ternyata isinya banyak diutamakan kepentingan umum, kepentingan umat masyarakat, bangsa dan negara. Tadi sudah disampaikan, termasuk salah satunya ada doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda, ya Allah. Ya Allah, berilah berkah kepada makhluk ciptaanmu dan juga berilah berkah kepada bangsa negaraku, negeriku ini, ya Allah. Jika berkah ini sudah dicabut, maka malapetaka, musibah, bencana akan sering turun di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di samping itu juga ada doa kerukunan, doa Bhinneka Tunggal Ika. Kalau boleh istilahnya ya tidak sombong, wahidiyah ini sebetulnya mendukung 4 pilar kebangsaan, termasuk ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Di seluruh kegiatan pemerintah yang istilah sosialisasikan pemerintah ini semuanya ada di dalam rangkaian kegiatan perjuangan wahidiyah. Maka sampai ada doa kerukunan, kebinekaan, perbedaan-perbedaan tidak menjadi masalah, semua diajak rukun ikatan batin, yaitu terikatnya rohani, merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, karena ini doa, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena ibarat senjata, ibarat pisau, supaya serbaguna kapan saja dan di mana saja dapat digunakan, maka doa atau senjata itu harus diasah terus. Jangan hanya ketika kita butuh ndak butuh, tetap diasah. Artinya orang berdoa itu harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, suatu saat membutuhkan doa itu, lebih-lebih di saat penting dan genting, maka doa itu akan tumpul, tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan. Karena doa ini termasuk silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal kurbi fal yuksir ad-du'a firrakhai, rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah. Kata Rasulullah, siapa saja yang ingin tanpa diduga-duga, tanpa diperhitungkan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan jalan, lebih-lebih di saat ada kesulitan, ada persoalan, ada masalah yang sangat penting, fal yuksir ad-du'a firrakhai, maka perbanyaklah berdoa di waktu luang, di waktu tidak ada masalah, di waktu senggang, di waktu senang. Sehingga di saat kita itu berdoa di waktu longgar, di waktu senang, tidak ada masalah, istiqomah doa, ibarat senjata diasah terus, maka di saat kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi berbagai macam problem, maka Allah akan segera memberikan pertolongan dan memberikan jalan yang lebih mudah bagi orang-orang yang tekun berdoa. Tidak hanya sekedar tambal butuh, Pak. Artinya nyambung silaturahim dengan Allah, nyambung keyakinan.
Sedangkan di antara kita kehidupan bermasyarakat saja, baik sama saudara ataupun teman, tidak pernah tegur sapa, tidak pernah silaturahim, bahkan seakan-akan ada permusuhan. Tahu-tahu dia datang ke rumah sahabatnya atau saudaranya itu cari hutangan. Kira-kira dikasih atau dibentak-bentak, Pak? Dikasih atau enggak, Pak? Tidak mungkin dikasih. Karena apa? Tidak akrab. Tidak ada sambung silaturahim. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita hanya berdoa di waktu ada persoalan, setelah tidak ada persoalan, setelah makmur, Tuhan di dada saja. Artinya Tuhan di dada, dia menepuk dada. Usahaku, ikhtiarku, doaku mengandalkan anania pribadinya. Maka orang yang semacam ini termasuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang lemah imannya, lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman akhir yang semacam ini, kata Rasulullah, sangat dikhawatirkan meninggalkan umat-umat di zaman akhir ini adalah lemahnya keyakinan. Kalau orang yang sudah lemah keyakinan, akhirnya banyak perhitungan, Pak. Banyak teori, banyak alasan, banyak macam-macam alasan yang dipersoalkan. Karena apa? Lemahnya keyakinan. Akhirnya gegeran sak kancane karena lemahnya keyakinan, saling menyalahkan kepada yang lainnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan kita menempuh perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, ditempuh jarak sekitar 490 km, Pak. Ditempuh dengan jalan kaki bawah membawa onta. Kalau kita lemah keyakinan, datang ke Banyuwangi dalam beberapa kilo saja sudah banyak ngeresulo, banyak alasan. Ini menunjukkan lemahnya keyakinan kita. Maka seandainya Rasulullah males dan lemah yakinnya seperti kita, mungkin sampai pada detik malam hari ini kita belum tahu apa itu Islam dan belum mengerti apa itu iman. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, perjuangan Rasulullah memperjuangkan kita sebagai umatnya, ditempuh dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini sudah lemah keyakinan, akhirnya banyak alasan, banyak macam-macam yang dipersoalkan. Akhirnya dia su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saja sudah tidak punya sopan, tidak punya ketawaduan, tidak punya tata krama, apalagi terhadap sesama manusia, lebih mengerikan. Oleh sebab itu di dalam berdoa, dalam wahidiyah pun dibimbing dengan penuh adab sopan santun, karena kita menghadap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus belajar merendahkan diri, merasa banyak kezaliman, merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, diterapkan, dijiwai di dalam hati. Di saat kita memohon, berdoa, bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanamkan, dibimbingkan oleh pengamalan sholawat wahidiyah. Karena di dalam kitab Takribul Usul disebutkan al-iqbalu Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisyiddati dhulli wal inkisari wal iftikari ma'atabari minal hauli wal quwati aslu kulli khairin dunyawiyin wa ukhrawiyin. Menghadap, memohon, beribadah kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah dengan bersungguh-sungguh merintih, merasa banyak dosa,
banyak kezaliman, banyak kesalahan, merasa hina, dan juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merasa tidak punya daya dan kekuatan. Ini adalah sumber segala kebaikan dunia akhirat. Sehingga adab tata krama ini diutamakan. Karena mura'atul adab muqaddamun ala imtisalil awamir. Menjaga adab tata krama lahir dan batin harus diutamakan daripada menjalankan perintah itu sendiri. Sehingga sopan santun lahir dan batin harus diutamakan lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh umat manusia, kepada masyarakat harus punya tata krama, rendah hati, sopan santun, menghargai kepada siapapun, menjaga kerukunan. Ini termasuk adab orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istilah doa di dalam wahidiyah disebut mujahadah, Pak. Mujahadah itu artinya jihad, perang. Tapi jihadnya di dalam wahidiyah tidak membawa bom, tidak merusak lingkungan, tidak membawa pentungan, tidak melakukan sweeping, tidak menyalahkan dan lain sebagainya. Tapi jihad di dalam wahidiyah adalah jihadun nafsi, merangi hawa nafsu yang muncul dalam diri kita masing-masing, menundukkan nafsu dalam hati kita, mengarahkan nafsu yang ada di dalam hati kita. Karena meskipun kita berdalih jihad, berdalih amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di saat itu kita menyebar permusuhan, kebencian, perpecahan dengan jalan mungkar yang kita lakukan, maka itu bukan termasuk perbuatan jihad, tapi itu perbuatan jahat, Pak. Karena sudah menyebar kebencian kepada orang lain, menyebar permusuhan kepada orang lain, menyebar perpecahan kepada orang lain. Ini adalah perbuatan jahat, bukan perbuatan jihad, lebih-lebih menghancurkan orang lain. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga mujahadah termasuk jihad yang diutamakan dalam wahidiyah adalah merangi hawa nafsu, menundukkan nafsu yang ada di dalam hati kita masing-masing, disebut mujahadah. Maka wahidiyah disebut tazkiyatun nafsi litasfiyatil qulub wal ma'rifati billah. Di samping di dalam wahidiyah ini isinya doa, tapi yang lebih utama adalah untuk membersihkan hati, nyuceni hati, menghilangkan kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, takabur, suudon, dengki, hasud yang muncul dalam hati ini dibersihkan. Karena selama hati kita masih kotor, selama hati kita masih banyak penyakit-penyakit nafsunya, maka orang ini meskipun mengaku Islam dan iman, tapi hakikatnya tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbulnya kebencian, suudon, takabur di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka sampai ada sebuah kisah ketika Sayyidina Ali ikut perang bersama Rasulullah, insya Allah perang Siffin. Ketika itu Sayyidina Ali ikut perang, perangnya Rasulullah ini bukan perang menyebar permusuhan, kebencian, bukan, Pak. Perangnya Rasulullah tidak menyebar kebencian, permusuhan, tidak. Perangnya Rasulullah ini membela diri, mempertahankan diri. Sehingga seandainya tidak diperangi oleh orang Quraisy, maka Rasulullah pun tidak memerangi. Maka ada istilah kafir dhimmi, kafir yang dilindungi. Karena kafirnya tidak memerangi, tidak mengganggu. Sehingga perangnya Rasulullah ini tidak menyebar kebencian, tidak menyebar permusuhan kepada orang lain, kepada masyarakat, tapi hanya membela diri, mempertahankan diri. Maka ketika Sayyidina Ali ikut perang bersama Rasulullah, Sayyidina Ali sudah berhadapan satu lawan satu dengan orang Quraisy.
orang Quraisy pun sudah terpepet. Jika perhitungan taktik lahiriah tinggal menghunuskan pedang, membabatkan pedang, orang Quraisy itu sudah meninggal. Tapi tahu-tahu oleh Sayyidina Ali ditinggal pergi, tidak jadi dibunuh. Lalu Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa tidak kau bunuh orang Quraisy tadi? Padahal dia sudah terpepet. Panjenengan tinggal menghunuskan pedang, orang itu mati. Tapi kenapa kau tinggalkan, tidak kau bunuh?" Sayyidina Ali menjawab, "Betul, orang Quraisy tadi memang sudah terpepet. Seandainya aku menghunuskan pedang, dia mati secara lahiriahnya. Tapi di saat itu tadi wajahku diludahi. Akhirnya timbul amarah dalam hatiku, timbul kebencian dalam hatiku. Sehingga saya takut di saat saya membunuh tadi, bersamaan dengan amarahnya hatiku, kebencian hatiku, berarti aku perang ini tidak karena Allah, hanya didorong oleh rasa benci kepada orang itu, rasa dendamnya hatiku kepada orang itu." Inilah para hadirin hadirat, sehingga perang saja menggunakan adab tuntunan Rasulullah. Karena perangnya tidak menyebar kebencian, tidak menyebar permusuhan, tapi hanya mengajak dakwah. Karena diperangi, akhirnya beliau mempertahankan diri atau beliau membela diri. Ini yang diperjuangkan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Sehingga wahidiyah lebih mengutamakan pensucian hati, menundukkan nafsu-nafsu yang ada di dalam hati, agar kita itu betul-betul sadar tauhid, penjiwaan nilai-nilai ketuhanan sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini betul-betul terjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin orang itu akan terbentuk karakter-karakter yang baik jika orang itu tidak punya karakter tauhid, karakter iman, makrifat, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan pendidikan karakter dan dani mental cuma dicekoi pendidikan ilmiah hanya berhenti pada otak. Tapi kalau tidak ada pensucian dalam hati, maka tetap semakin pandai orang itu ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin banyak gelarnya, mungkin akan semakin banyak membuat kerusakan-kerusakan di bangsa negara ini. Bangsa negara ini caurat marut seperti ini bukan disebabkan orang bodoh. Banyak orang-orang pandai, banyak orang-orang bergelar, tapi tidak punya rasa dalam hati. Sehingga jarang orang itu punya perasaan, ngomong nyinggung orang lain, dia tidak merasa. Akhirnya senangnya cuma permusuhan, menilai orang lain. Karena apa? Tidak punya rasa, hatinya masih beku, hatinya belum sadar kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila hanya dijadikan simbol di kantor-kantor kita, tapi tidak ada penjiwaan dalam jiwa kita, maka tetap orang itu tidak akan betul-betul beriman dan mengaku Islam pun tidak Islami. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga perjuangan wahidiyah ini, karena perjuangannya berat, karena yang diperangi itu adalah nafsu dalam diri kita masing-masing, maka prinsip dalam perjuangan wahidiyah ini mengikuti tuntunan bimbingan dawuh Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, unsur ilmaka liyusaddiqakallah wala tangsur ilmaka liyusaddiqakan nas. Kata Sayyidina Ali, sebarkan ilmumu, siarkan ilmumu, bimbingkan ilmumu kepada masyarakat, amalkan ilmumu agar engkau dibenarkan oleh Allah. Dan jangan sekali-kali kau menyebarkan ilmumu, membimbing masyarakat dengan ilmumu supaya engkau dibenarkan oleh manusia. Sebab sejagat manusia mengatakan benar, sejagat manusia mengatakan baik, tapi kalau Allah menghukumi salah, menghukumi keliru, tetap menang Allah. Sebaliknya,
Meskipun sejagat manusia mengatakan sesat, sejagat manusia mengatakan keliru, sejagat manusia mengatakan bid'ah, macam-macam istilahnya. Tapi kalau Allah menghukumi benar berdasarkan hukum Allah, Allah mengatakan baik berdasarkan kebaikan Allah, maka tetap akan menang Allah. Sedangkan umumnya orang itu menilai sesat, menilai menyimpang, menilai macam-macam hanya berdasarkan dalil dari kitab Fathul Jari. Kitab Fathul Jari, jari kancani. Katanya, jangan ikut-ikut itu, menyimpang itu, sesat itu. Mana dalilnya, Pak? Saya dikasih tahu Pak Yai saya. Pak Yainya didatangi, apa betul Pak Yai ini sesat, keliru? Iya, waktu saya di pondok juga begitu, Pak Yai saya mengatakan begitu. Dasarnya mana? Ya pokoknya katanya Pak Yai saya. Nggak ketemu, Pak. Karena kitab Fathul Jari katanya, kitab Fathul Jari ini karangannya Syekh Syaiton. Syekh Syaiton. Isinya cuma hasud, dengki, suudon. Sehingga terjadinya perpecahan, permusuhan karena suudon-suudonnya, cuma katanya-katanya. Akhirnya tersebarlah istilah dalam media sosial itu hoax, berita yang tidak jelas. Kita mudah percaya karena kita sudah demam dengan Android. Habis sholat bukan megang tasbih tapi Androidnya yang dipegang. Suami istri duduk di ruang tamu pun tidak tegur sapa, mau nyapa lewat WA. Sudah demam seperti itu. Pangeran Android, mungkin panjenengan mendengarkan ikut mujate tetap mijeti HP ini piambek. Ini kalau kita tidak memahami, menghayati yang sesungguh-sungguhnya, penjiwaan dalam hati mudah dipecah belah oleh orang-orang provokator yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja ingin menghancurkan bangsa dan negara kita yang telah diperjuangkan oleh para leluhur-leluhur kita. Ini sehingga di masyarakat timbulnya kebencian, satu dengan yang lainnya benci, berbeda amalan sudah tidak bisa rukun. Yang satunya seneng sholawat nariyah, yang lainnya sholat wahidiyah, tidak rukun. Satu seneng kunut, satu tidak, wis tidak bisa akor. Semuanya belum tahu mana yang diterima Allah. Apa ada yang tahu? Panjenengan tanya para kiai-kiai sejagat ini, Pak Yai, amal jenengan yang diterima oleh Allah yang mana? Kan tidak ada yang tahu. Mesti jawab, tidak tahu Mas lah gitu. Dong sama-sama nggak tahunya kok, ya saling menyalahkan temannya yang lainnya. Mari kita koreksi diri. Sehingga kalau ditimbul dalam hati kita masih ada perasaan suudzon, perasaan hasud, maka orang ini hakikatnya belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia insya Allah tidak akan bisa mati husnul khotimah, Pak. Karena masih punya rasa benci, rasa suudzon, prasangka jelek kepada orang lain. Ini tidak akan bisa mati husnul khotimah. Matinya pasti su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man ahabba ayyuhtama bi khairin falyuhsin adzanna bin nasi. Barang siapa yang cinta dan ingin akhir hayatnya itu husnul khotimah, maka perbaikilah persangkaan kepada seluruh manusia. Jangan sampai punya perasaan jelek kepada orang lain. Jangan sampai timbul dalam hati kita perasaan hasud, dengki, suudzon, perasaan jelek kepada orang lain. Kalau kita ingin mati husnul khotimah. Tapi kalau panjenengan ingin mati su'ul khotimah,
matinya melet, mendelik, melotot matanya, silahkan punya perasaan dengki, punya perasaan hasud, punya perasaan suudon, berburuk sangka kepada orang lain, apapun bentuknya orang itu, apapun keyakinan orang itu, apapun amalan orang itu. Jangan sampai punya perasaan suudon, perasaan jelek kepada siapapun di antara umat manusia. Jangan kepada manusia, kepada hewan pun jangan sampai punya perasaan suudon. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Lebih-lebih suudon menghukumi sholawat. Kalau ada orang Islam menghukumi ada salah satu sholawat dianggap sesat, haram, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik, perlu syahadat lagi orang yang semacam ini. Karena semua sholawat itu kepada Rasulullah, tidak ada sholawat kepada Paimin Paijo, Pak. Semua sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu jumlahnya ribuan. Menurut kitab Matoli'ul Masarot, sarah kitab Dalailul Khairat, ada jumlahnya sholawat itu 12.000 lebih macamnya sholawat. Nah, panjenengan tahunya sholawat cuma itu saja, menghukumi sholawat yang lainnya haram, sesat. Ini kan membahayakan. Sedangkan wujud kita sebagai manusia di atas permukaan jagat ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata cuma jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujud kita sebagai manusia ini lho, jasa ini pun Rasulullah. Maka seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan Rasulullah, para malaikat sudah muak dengan penghuni dunia, lebih-lebih yang berbentuk manusia. Sudah bosan dengan tingkah laku penghuni dunia. Sejak zaman azali Allah menciptakan penghuni dunia hanya bisa membuat kerusakan dan perkelahian, pertumpahan darah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 insya Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas permukaan bumi. Para malaikat menjawab, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Napa panjenengan boten bosen to Gusti? Apa panjenengan tidak bosan berkali-kali membuat khalifah penghuni dunia yang hanya bisa membuat kerusakan, senang bertengkar, senang dendam-dendaman, hasud, dengki-dengkian, senang permusuhan, dan senang terjadi saling bunuh-membunuh, pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa belum cukup ya Tuhan? Aku telah memuji kepadamu, telah membaca tasbih kepadamu, memahasucikan Engkau. Apa belum cukup aku ini mengabdi kepadamu? Kok masih mau menciptakan khalifah penghuni dunia yang hanya senang membuat kerusakan, permusuhan, yang hanya senang pertumpahan darah, saling terjadi bunuh-membunuh. Maka Allah pun menegaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, jika dilihat dari kondisi kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik yang pernah jadi wakil presiden, sampai ada Adam Jordan, mungkin ada Adam Mabruri, sampai detik kita pada malam hari ini, kenyataan kehidupan manusia tidak meleset dari prediksi malaikat pada waktu itu.
Ternyata manusia senang membuat kerusakan, senang permusuhan dengan yang lainnya, senang terjadi suudon hasud kepada yang lainnya, bahkan senang terjadinya pembunuhan, pembantaian kepada yang lainnya. Ini sudah cocok dengan prediksi para malaikat. Namun Allah punya rahasia terbesar. Allah punya tujuan yang utama. Seandainya Allah tidak menurunkan Rasulullah, maka Allah tidak menciptakan khalifah yang namanya Mbah Nabi Adam. Ternyata menurut banyak tafsir bahwa Allah tetap menciptakan khalifah cikal bakal manusia ini karena Allah mau menurunkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Mbah Nabi Adam, menurut beberapa keterangan, Allah sudah menciptakan penghuni dunia ini wakila sudah 124 kali. Mbah Nabi Adam ini yang 125. Pada waktu itu Allah menurunkan entah bentuknya bagaimana, penghuni dunia membuat kerusakan, pertumpahan darah dikiamatkan oleh Allah. Menciptakan lagi, membuat kerusakan, dikiamatkan oleh Allah. Akhirnya sampai akan menurunkan Nabi Adam, menciptakan khalifah cikal bakal manusia, malaikat pun protes. Sedangkan Nabi Adam, masa Nabi Adam diturunkan dunia sampai detik kita pada saat ini, waktunya masih 7.061 tahun, Pak. Belum ada 10.000 tahun. Padahal fosil-fosil manusia, terutama di tanah Jawa, menurut para ilmuwan telah ditemukan ada fosil Meganthropus paleojavanicus di daerah Sangiran, Jawa Tengah itu usianya sudah hampir 1-2 juta tahun, Pak. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di dunia sampai kita pada masa ini cuma 7.061 tahun. Masih 7.000, belum ada 10.000. Maka seandainya Allah tidak menurunkan Nabi beliau Rasulullah, maka Allah tidak menciptakan yang namanya Nabi Adam, karena sudah bosan menciptakan khalifah penghuni dunia setiap saat membuat kerusakan. Maka sesungguhnya yang punya jabatan Nabi dan Rasul ini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai beliau disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasulullah menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, beliau Rasul menegaskan, kuntu nabiyan wa adam bainah ruh wal jasad. Aku sudah menjabat jadi nabi ketika Nabi Adam itu masih diproses antara ruh dengan jasad. Jadi lakonnya dunia ini, tokohnya dunia ini tidak ada lain kecuali beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Wahidiyah ini di dalam memperingati Maulid Nabi, di dalam membaca sholawat tidak hanya di bulan Rabiul Awal, setiap saat, setiap waktu istiqomah, karena berhutang jasa banyak kepada Rasulullah. Karena beliau adalah jasa yang terbanyak kenikmatan-kenikmatan sebagai wujud kita manusia. Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan menurut hadis, tobatnya Mbah Nabi Adam itu juga sebab membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena yang punya jabatan Nabi dan Rasul hanya Nabi Muhammad Rasulullah. Coba kalau panjenengan ahli baca Quran, panjenengan buka Quran nih. Dari Quran 30 juz itu tidak ada yang dipanggil jabatannya kecuali Rasulullah. Allah memanggil Nabi Adam cuma namanya langsung, ya Adam. Manggil Nabi Musa, ya Musa. Manggil Nabi Nuh, ya Nuh. Manggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Isa, ya Isa. Ini PJ, pejabat sementara. Sebelum Rasulullah SAW datang,
beliau-beliau ini adalah pejabat jadi nabi dan rasul, adalah PJ, pejabat sementara. Meskipun demikian para hadirin, kita secara hukum Islam, secara syariat disuruh iman kepada 25 nabi dan rasul, tapi hakikinya yang punya jabatan nabi dan rasul hanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mampu menempatkan kedudukan beliau sebagaimana Allah menempatkan kedudukan beliau. Yuk harus kita junjung tinggi, karena tidak hanya sekedar syariat lahiriannya. Bahkan beliau Nabi Adam, tobatnya diterima tobatnya oleh Allah, ini juga sebab membaca sholawat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan beliau Rasul bersabda, lammak tarofa adamul khoti'ata qala rabbi as'aluka bihaqi Muhammadin ala ghafartali. Ketika Mbah Nabi Adam melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah makan buah kuldi, Nabi Adam akhirnya diturunkan di dunia ini, dihukum oleh Allah dan tobat, nangis selama 200 tahun, melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah satu kali, nangisnya 200 tahun, sambil membaca doa istighfar yang terkenal di dalam Al-Quran, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil nangis, merintih, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berbuat zalim, menganiaya pada diriku sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku dan tidak memberikan rahmat kasih sayang-Mu kepadaku, lanakunanna minal khasirin, saya menjadi orang yang rugi, celaka selama-lamanya. Ini dibaca 200 tahun sambil menangis, menundukkan kepala, malu menengok ke atas. Tidak seperti kita, tiap hari berbuat dosa, berbuat salah. Jangankan di kantor, jangankan di pasar kita tidak berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan di dalam ibadah, dalam sholat saja kita pun masih berbuat dosa dan maksiat. Kenyataannya, lisan kita menyebut Allahu Akbar, apa hati kita ingat kepada Allah? Lisan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa hati kita sadar kepada Allah? Maka pantas kalau di dalam Al-Quran pun Allah menegaskan, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim alladzina hum yuraun. Orang yang tekun melakukan sholat saja masih dikecam oleh Allah. Allah mengatakan celaka, celaka, akan aku masukkan neraka wel, yaitu orang-orang yang melakukan sholat. Ketika dia sholat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, timbulnya hanya riya, merasa ahli ibadah, merasa ahli sholat, ahli jamaah, timbul riya, ujub dan takabur. Akhirnya merasa ahli ibadah, merasa baik, menilai orang lain, akhirnya dianggap salah dan keliru, macam-macam karena timbul anania aku. Doh, ini kalau tidak sadar orang itu, sehingga semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi ilmunya, tetap dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam dengan nerakanya, yaitu neraka wel. Maka ketika itu Mbah Nabi Adam hanya melakukan satu dosa kesalahan, beliau tobat membaca istighfar, yang sudah terkenal semacam itu belum diampuni oleh Allah. Akhirnya beliau sadar para hadirin, karena menurut sebuah riwayat ketika beliau bertemu dan diciptakan Ibu Hawa untuk jadi suami istri, maharnya juga sholawat. Akhirnya beliau ingat pada waktu itu, setelah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Mbah Nabi Adam berdoa, Rabbi as'aluka bihaqi Muhammadin ala ghafartali. Ya Tuhanku, aku mohon ampunan kepadamu bihaqi Muhammadin,
dengan lantaran kedudukan derajat Muhammad. Ala ghafartali, apa engkau masih belum mampu mengampuni dosa-dosaku? Allah tidak menjawab, justru bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, engkau tahu dari mana nama Muhammad itu? Padahal aku belum menciptakan Muhammad. Mbah Nabi Adam menjawab, Rabbi lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'araftu annaka la tudhifu li ismika illa ahabal khalqi ilaika. Ya Tuhanku, ketika engkau menciptakan jasadku dan ketika itu engkau memasukkan roh ke dalam jasadku, akhirnya aku hidup dan mampu bergerak dan melihat. Ketika itu aku melihat di ars kekuasaanmu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin ya Tuhan, engkau tidak mungkin menggandeng namamu kecuali dengan makhluk yang lebih engkau cintai. Dijawab oleh Allah, sadaqta ya Adam, betul kamu Adam. Li'annahu la ahabul khalqi ilayya, ya Muhammad itulah makhluk yang paling aku cintai. Wa idza sa'altani bihaqqi faqad ghafartu laka. Wa laula Muhammadun lamma khalaqtuka. Seandainya engkau minta ampun kepadaku Adam dengan sebanyak dosa-dosa yang kau perbuat, bihaqqi Muhammadin, karena lantaran kedudukan derajat Muhammad, faqad ghafartu laka, tak ampuni seluruh dosa-dosamu Adam. Sebab seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak menciptakan dirimu Adam. Berarti kedudukan beliau Rasul ini jangan dianggap hanya lahiriahnya, Pak. Jangan kita lihat syariatnya, jangan kita lihat sunah-sunahnya. Kalau kita hanya melihat syariatnya, sunah-sunahnya, timbulnya perkelahian, saling caci mencaci, menyalahkan. Akhirnya Rasulullah tidak ada di dalam jiwa kita. Sedangkan untuk membentuk karakter itu harus dijiwai dalam rohani kita. Bagaimana akhlak Rasulullah tampil dalam kehidupan ini kalau hati kita masih buta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hanya memandang lahiriahnya, kita anggap sebagai manusia biasa seperti basyarunnya dalam arti lahiriahnya, tapi jiwa rohaninya tidak sama, karena ini adalah sumber kehidupan, sumber pembentukan iman umat masyarakat menuju sadar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau panjenengan ingatnya cintanya kepada Rasulullah 10%, iman kita kepada Allah ya 10%. Kalau tidak ingat sama sekali kepada Rasulullah, tidak cinta sama sekali pada Rasulullah, berarti kita tidak punya iman kepada Allah. Maka sampai ada ulama besar, Syekh Abul Abbas Al-Mursi menegaskan, lau khujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adabtu nafsi mun jumlatil muslimin. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, seandainya hatiku tidak ingat sekejap mata saja kepada Rasulullah, maka aku tidak berani mengaku sebagai orang Islam. Bahkan dipertegas oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham bab 330. Beliau menegaskan, innaha sababu lidawami mahabbati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tudha'ifiha wa dzalika aqdun min uqudil imani alladzi la yatimu illa bihi wa illam yajid fi wujudika hadil mahabbah fa'lam annaka naqisul imani fastaghfirillah wa tadarru'i wa tub ilaihi min dzunubika. Sesungguhnya orang yang ingat kepada Rasulullah, orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, manggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah,
adalah untuk melestarikan, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah. Dan itulah sebagai ikatan iman keyakinan kita kepada Allah, dan tidak ada ikatan kecuali beliau Rasulullah. Maka apabila di dalam hatimu, kata Syekh Syahabuddin, di dalam hatimu tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, rasa ingat kepada Rasulullah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya keyakinanmu, imanmu kepada Allah itu lemah. Karena ibaratnya orang yang membaca pakai kacamata baca, Rasulullah itu ibaratnya kacamatanya, tulisannya itu Allah. Sering saya sampaikan, ketika para bapak ibu membaca Al-Quran atau Quran, membaca SMS, membaca WA pakai kacamata, kacamatanya ditaruh pas di mata kita, yang kelihatan itu kacamatanya atau tulisannya? Tulisannya atau kacamatanya, Bu? Kok kacamata? Kacamatanya ditaruh di mata kita, ditempelkan yang pas, membaca Quran, membaca Quran, yang kelihatan itu kacamatanya atau tulisannya? Tulisannya tambah jelas atau enggak? Karena apa? Karena naruh kacamatanya pas, Pak. Coba kalau bapak ibu di dalam membaca pakai kacamata baca, kacamatanya dijauhkan, dijauhkan dari mata kita, dijauhkan begini. Yang kelihatannya tulisannya atau kacamatanya? Tulisannya jelas atau enggak? Ya, enggak jelas, Pak. Yang kelihatan kacamatanya. Demikian pula hubungan kita kepada Allah. Kalau Rasulullah itu kita jauhkan dari hati kita, tidak kita tempelkan sebagai bentuk mahabbah imaniyah dzauqiyah pada hati kita, maka yang kelihatan lahiriah Rasul, syariat Rasul, fisik Rasul, sunnah-sunnah Rasul, akhirnya Tuhan ini gak jelas pada hati kita, gak terang, ngedap-ngedap, Pak. Imannya cuma iman kepercayaan, cuma di otak. Akhirnya perilakunya tidak beriman, seperti Pak Mansur tadi mengatakan. Ibarat orang punya baju, punya kopiah, tapi tidak dipakai, akhirnya tidak berbaju, tidak berkopiah. Di antara kita semua mengaku punya iman, tapi jarang dipakai. Jangankan ke kantor, jangankan ke pasar, jangankan ke kebun, ke musola, ke masjid saja tidak dipakai. Makanya sampai di masjid itu ada penitipan sandal, penitipan sepatu, penitipan mobil, motor. Karena apa? Tidak semua orang yang masuk masjid itu beriman, gitu loh. Sehingga kalau orang itu betul-betul aktif bertauhid, Pancasila dijiwai, ketuhanan yang Maha Esa dijiwai, bertauhid, istilahnya berwahidiyah, penjiwaan nilai-nilai tauhid, sadar, karena Rasulullah ditempelkan pada hati kita, sehingga membentuk keimanan yang kuat. Karena ibarat kacamata ditempelkan yang pas, akhirnya Allah itu tambah jelas berkat jasa pancaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, saya pernah membaca kisah perjalanan spiritual Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno. Ketika itu pada tahun 1965, Bung Karno ketemu dengan seorang Profesor Dr. Qadirun Yahya, mursyid Torekoh Naqsabandiyah dari Medan. Pada waktu ketemu banyak prolog dialognya itu, tapi intinya beliau Bung Karno tanya kepada Profesor Qadirun Yahya, "Wahai Profesor, saya ingin tobat di akhir hayat saya ingin jadi baik di akhir hidup saya, dan saya tidak mau mati sia-sia, mati yang konyol," kata Bung Karno. Lalu bagaimana cara orang itu, hamba itu mendekat kepada Tuhan? Sang Profesor Qadirun Yahya menjawab, orang yang bisa mendekat kepada Tuhan, orang yang bisa sadar kepada Tuhan
harus punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Karena ibarat radio ditempelkan pada pemancar radio, meskipun nempel di temboknya bahkan dimasukkan gedung pemancar radio, tapi kalau frekuensi gelombangnya tidak sama dengan pemancarnya, maka radio itu pun tidak berbunyi meskipun dekat, Pak. Bapak ibu saja, suami istri juga dekat di rumah, tapi gelombang frekuensi hatinya tidak sama, ya tidak sambung, Pak. Ya sering berkelahi, sering padu, sering tidak tegur sapa. Karena apa? Frekuensi gelombangnya tidak sama antara suami istri. Demikian pula kepada Allah. Bukan hanya dekat secara lahiriah, bukan hanya dekat secara fisik, tetapi frekuensi gelombang hati kita, ketauhidan kita harus sama dengan frekuensi Tuhan. Kata Qadirun Yahya. Karena gelombangnya ini tidak bisa masuk, frekuensinya tidak masuk meskipun dekat, harus punya gelombang yang sama, frekuensi yang sama. Lalu Pak Karno bertanya lagi, lalu bagaimana untuk menyambung frekuensi yang sama? Hanya di dada dan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di dada dan hati Rasulullah. Karena Rasulullah itu cahaya Allah. Ibarat matahari yang punya sambung langsung dengan matahari cuma cahayanya saja. Meskipun cahaya itu bukan matahari, matahari bukan cahaya, tapi yang punya frekuensi sambung terus dengan matahari adalah cahayanya. Gas-gas utama, gas-gas yang di angkasa itu seperti xenon, krypton, macam-macam gas yang ada di angkasa, meskipun tingkatannya sangat lembut dan halus, itu pun tidak nyambung dengan matahari. Yang punya sambung dengan matahari cuma cahayanya. Kalau matahari usianya 1 juta tahun, maka cahayanya berumur 1 juta tahun. Kalau matahari hilang, maka cahayanya pun hilang. Sehingga yang punya sambung dengan matahari cuma cahayanya. Dan orang yang ingin mendapatkan manfaat matahari dan sambung dengan matahari harus menghadap cahayanya, Pak. Panjenengan kepingin angsal manfaate sengenge, tapi kok gak gelem caring, istilah wong Jawa, di dalam rumah saja, ya maka tidak bisa ketemu matahari, Pak. Kalau ingin mendapatkan manfaat matahari, mendapatkan pancaran matahari, maka harus menghadap sinarnya. Demikian Rasulullah. Kalau orang ingin sambung kepada Allah, frekuensi gelombangnya sama, akhirnya sadar tauhid makrifat kepada Allah, maka harus menghadap cahayanya, tidak ada lain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Pak Karno bertanya lagi, lah bagaimana bisa menyambung frekuensi dengan Rasulullah sedangkan Rasulullah Muhammad bin Abdullahnya sudah wafat? Hanya iman, mahabbah imaniyah dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tetap berfungsi, tidak dibatasi oleh wafatnya jasad Muhammad bin Abdullahnya. Jika Rasulullah sudah dianggap tidak bermanfaat, maka Quran itu harus dimasuk, harus disobek yang hubungannya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dianggap sudah wafat, Muhammad bin Abdullah tidak ada manfaatnya, maka syahadatnya tidak pakai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, cukup asyhadu alla ilaha illallah saja. Tapi kenyataannya orang yang dikatakan iman kepada Allah itu, dikatakan Islam itu harus memenuhi 2 unsur kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Rasulullah ini masih berfungsi kepada kita yang mau berhubungan. Cinta Rasulullah tidak akan bermanfaat, rindu Rasulullah tidak akan berguna apa-apa kepada diri kita selama kita tidak membalas cinta zauqiyah, cinta imaniyah kepada Rasulullah. Padahal setiap saat kita dirindukan, ditangisi oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika para sahabat-sahabat itu berkumpul di dalam masjid.
Ketika para sahabat-sahabat berkumpul di dalam masjid, Rasulullah itu masuk sambil memandang ke atas seakan-akan merenung, membayangkan. Lalu beliau bersabda, "Waditu anni laqitu ikhwani." Aku sungguh rindu ingin segera bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat langsung hening sambil merenung. Ada perasaan cemburu dalam hati para sahabat, bertanya dalam hati, siapa yang dirindukan oleh Rasulullah? Saudara-saudaranya itu siapa? Semuanya punya perasaan yang sama sambil membayangkan siapa orang yang dianggap saudara oleh Rasulullah yang dirindukan ini. Lalu ada salah satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanuka?" Awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah pun menjawab, "Antum ashabi," sambil tersenyum, "kamu semua adalah sahabat-sahabatku." Tapi kan juga saudara-saudaramu ya Rasulullah. Rasulullah tetap menjawab, "Kamu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni," sambil merenung menghayati ke atas para hadirin. "Tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang cinta kepadaku meskipun mereka tidak pernah bertemu aku. Itulah yang aku rindukan." Kita semua ini dirindukan oleh Rasulullah. Setiap saat Rasulullah menangisi diri kita. Bahkan akhir hayat beliau, keluarnya roh beliau dari jasad, tidak ada yang dipanggil, yang diprihatinkan kecuali kita sebagai umatnya. Beliau mengeluarkan suara berdesih sambil memanggil, "Ummati, ummati, ummati." Apa kita selama ini peduli tentang prihatin Rasulullah? Apakah kita pernah berpikir tentang rindu Rasulullah kepada diri kita? Rasulullah memperjuangkan kita bahkan sampai akhir hayat beliau yang diperjuangkan tidak ada lain kecuali ummati, ummati. Sedangkan kita diajak membalas baca ya Sayyidi ya Rasulullah saja dicaci maki, difitnah, disesat-sesatkan. Apa pantas kita mengaku sebagai umat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah para bapak ibu hadirin hadirat. Sehingga perjuangan Wahidiyah tidak punya tujuan lain kecuali ingin membimbing umat masyarakat untuk membentuk karakter-karakter yang berakhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibimbing dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Bacaan nida ya Sayyidi ya Rasulullah ini tidak hanya di dalam Wahidiyah, sejak para sahabat-sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, para wali-wali Allah semuanya menyambung frekuensi kepada Allah, hanya menyambung frekuensi kepada Rasulullah dengan memperbanyak nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena ini termasuk ruh daripada sholawat. Oleh sebab itu terserah panjenengan. Panjenengan kepingin selamat mendapatkan syafaat Rasulullah atau pingin celaka, itulah pilihan diri kita masing-masing, tidak ada paksaan. Wahidiyah hanya menyampaikan, tidak memaksa kepada panjenengan. Hanya Wahidiyah berharap jika panjenengan tidak mau mengamalkan silahkan, itu hak pribadi panjenengan. Tapi Wahidiyah tetap mendoakan panjenengan. Karena doa di dalam Wahidiyah adalah untuk kepentingan umat masyarakat. Lebih-lebih syukur alhamdulillah apabila selama ini panjenengan terutama pejabat-pejabat pusat sampai daerah yang setiap saat didoakan, ditangisi oleh para pengamal, terus ikut mau berdoa sama-sama. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, mari sebelum kita menyesal di akhirat nanti atau di saat kita syakaratul maut nanti, tidak ada jalan lain
Kita mengandalkan amal ibadah pun belum memenuhi syarat. Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengerti tata cara ibadah. Lalu apa yang kita andalkan, kita banggakan? Apa jabatan kedudukan? Di saat kita mengandalkan jabatan kedudukan, akhirnya kita pun bergelar almarhum dan almarhumah. Di saat kita mengandalkan rumah-rumah yang megah, gedung-gedung yang mewah, di saat akhirnya kita hanya masuk liang lahat yang sempit. Di saat kita membanggakan kendaraan-kendaraan yang super mewah, kita pun nanti hanya naik keranda para hadirin. Disitulah penyesalan manusia baru menyesal dan ingin tobat, tapi pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari senyampang hayat masih dikandung badan, kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dunia ini sudah akhir zaman, sudah detik-detik akan menghadapi kehancuran yang disebut kiamatul kubro. Maka jika kita tidak mempersiapkan diri dan hati-hati membimbing generasi-generasi kita, membimbing anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah, kita pun nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok di akhirat, di persidangan Allah, masing-masing di antara kita akan terjadi saling tuntut menuntut. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, masyarakat-masyarakat kita pun akan menuntut kepada pemimpin-pemimpinnya. Anak-anak kita pun menuntut kepada orang tua masing-masing. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, Rabbana inna atokna sadatana wa kubaro'ana wa adalluna sabila Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum laknan kabiro. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya dulu di dunia aku sudah taat pada bapak ibuku, sudah taat mengikuti para pemimpin-pemimpinku, sudah taat mengikuti nurut kepada kiai-kiai, ustadz-ustadku. Tapi semua mereka itu menyesatkan, tidak menuntun hatiku untuk sadar kepadamu. Sehingga kehidupanku penuh kemaksiatan dan kedoliman, jauh dari tuntunanmu. Jika engkau ingin menghukum aku seperti ini, hukumlah para pemimpin-pemimpinku, hukumlah orang tuaku, hukumlah kiai-kiai ustadku yang lebih berat dari hukuman yang aku terima. Ini akan terjadi para hadirin hadirat. Oleh sebab itu, mari mumpung masih ada kesempatan, kita belajar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk meneteskan air mata, karena satu tetes air mata tobat di hadapan Allah karena jeritan tangisan rintihan kita, akan kita rasakan manfaatnya di saat kita sudah ada di padang mahsyar, bahkan lebih-lebih di saat kita pun dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikisahkan ketika ada orang di antara umat beliau Rasulullah dilemparkan ke dalam neraka, lalu di atasnya akan jatuh api sebesar gunung. Lalu malaikat Jibril teriak-teriak, wahai Muhammad, itulah umatmu, itu umatmu akan ditimpa oleh api yang sebesar gunung. Lalu Rasul memerintah kepada malaikat Jibril, ambilkan air itu di tempat itu, ambilkan air itu, siramkan. Seketika itu disiramkan oleh malaikat Jibril, api yang berupa gunung itu seketika itu padam. Sampai malaikat Jibril heran, wahai Rasulullah, air apa yang begitu hebat mampu memadamkan api neraka? Padahal aku belum pernah tahu ada air yang mampu memadamkan api neraka. Kata Rasulullah, ini air kukumpulkan dari tetesan air mata umatku yang ketika tobat nangis memohon ampunan kepada Allah. Setetes demi setetes aku kumpulkan. Sekarang umatku yang menangis itu akan merasakan manfaatnya. Itulah para hadirin hadirat. Apa kita ingin nangis di saat kita sudah ada di dalam neraka? Di saat kita sudah disiksa oleh Allah? Di saat pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Di saat itu jabatan, kedudukan yang kita rebut, harta kekayaan yang kita kumpulkan tidak ada guna dan manfaatnya, kecuali hanya hati yang sadar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyelamatkan kita di hadapan siksanya. Oleh sebab itu sekali lagi mari betul-betul kita rasakan seakan-akan kita sudah akan pisah dengan dunia yang fana ini, sudah akan memasuki alam kubur. Bahkan mungkin kita bayangkan sudah ada di hadapan pengadilan yang maha adil, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin-hadirat, kita tata lahir batin kita, berusaha kita teteskan air mata kita, menangisi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita ingat-ingat dosa kepada Allah, suul adab dosa kepada Rasulullah, dan juga dosa kepada bapak ibu kita, kepada umat masyarakat, kepada saudara-saudara kita. Mari kita akui pada malam hari ini, memohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dihantarkan mampu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah telah menegaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfaru lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, seandainya ada umat manusia yang berlumuran dosa, berbuat zalim, banyak maksiatnya, seakan-akan dosanya memenuhi jagat raya ini, ja'uka, dia mau datang sowan kepadamu Muhammad, fastaghfirullah, dan dia juga mau mohon ampun kepada Allah di sisimu, di sampingmu Muhammad, fastaghfirullahu rasul, dan kamu juga memohonkan ampun dalam arti mensyafaati orang itu, lawajatullaha tawwabar rahimah, pasti Allah itu maha penerima taubat dan pemberi rahmat. Syaratnya di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dimohonkan ampunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi mari di dalam membaca sholawat atau membaca doa-doa, atau nanti ketika watamama maghfiratika ya Allah, kita getarkan hati kita, seakan-akan kita sudah tertumpuk-tumpuk dosa maksiat yang sekian tahun, sekian kehidupan kita selama ini telah kita rasakan dan akan diadili di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin-hadirat, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Mohon maaf bagi para bapak ibu yang belum hafal dengan sholawat yang akan dibaca bersama-sama ini. Kami harapkan membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah diulang-ulang sampai pelaksanaan mujadah atau doa ini selesai. Mari hadirin-hadirat, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wala najida wala nukhisa wala nata'arraka wala naskuna ila biha wa tarzuqana tamama wiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama wiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nata'arraka wa la naskuna ila biha
wa tarzuqana tamaghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadahu rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakson halika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadarah musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habib Allahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habib Allahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habib Allahi salatu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya asrif tawahdina qarib wali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallimi
ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya surif tawahdina qarrib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil an'ama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya surif tawahdina kharib wa ali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujada ya Allah wa fi hadil mujadati niswisana ya Allah wa fi hadil mujadati niswisana ya Allah wa fi hadil mujadati niswisana ya Allah ya fi hadil mujadati niswisana ya Allah wa fi hadil mujadati niswisana ya Allah wa fi hadil mujadati nisana ya Allah wa fi hadil mujadati nisana ya Allah. Istiraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awani wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi haqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaudi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah fafiru ilallah wafiru ilallah wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Al-Fatihah.
Para bapak ibu hadirin hadirat, dengan husnudon husnul yakin, doa permohonan mujadah kita pada malam hari ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu membuahkan manfaat maslahah barokah yang seluas-luasnya, khususnya kepada daerah Banyuwangi ini dan umumnya kepada bangsa dan negara kita menjadi bangsa atau masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, karena keterbatasan waktu, maka untuk penjelasan yang secara detail tentang sholawat wahidiyah maka cukup sampai di sini. Bagi para bapak ibu yang ingin memperdalam, silakan dipelajari wahidiyah ini. Jika panjenengan menemukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan, silakan sampaikan kepada pengurus, jangan sampai diomongkan di luar sana yang akhirnya menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Wahidiyah siap untuk didialogkan kepada siapapun dan kapanpun, dimanapun panjenengan berada. Insya Allah Wahidiyah akan siap dengan dasar-dasar kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kalau panjenengan ingin mencoba merasakan, panjenengan coba baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Tidak usah lama-lama, 1 hari 1 malam, cukup 30 menit sambil duduk baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Amalkan secara istiqomah selama 40 hari. Pun panjenengan coba sendiri bagaimana perubahan-perubahan kehidupan kita, terutama kondisi batiniah kita, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wan hadirat, atas segala kekurangan, kekhilafan atau ucapan-ucapan yang menyinggung panjenengan yang kurang sesuai dengan tata krama adat situasi daerah Banyuwangi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian panjenengan semua, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah, wa min ghauti hadha zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, dimohon berdiri langsung menghadap arah barat. Nidak memanggil umat masyarakat itbak kepada Mbah Nabi Ibrahim. Ini bukan melakukan sholat, istilah wahidiyah melakukan ibadah baru, ndak. Itbak kepada Mbah Nabi Ibrahim, memanggil umat masyarakat secara batiniah 4 penjuru dengan bacaan fafiru ilallah dan seterusnya. Kami mohon nanti panitia atau protokol pemandu acara langsung Fatihah langsung dipandu untuk nida. Sekian, terima kasih. Al-Fatihah. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Menghadap ke selatan.
Al-Fatihah. Menghadap ke podium. Al-Fatihah. Ya Kepada yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Solihuddin Mahfud, Sarjana Sosial, disampaikan terima kasih teriring doa
jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami sebagai penata acara resepsi ini mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Kami atas nama penata acara resepsi ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ziyadaz zaman anadra wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya